Selamat pagi adik-adik, Shalom. Kita bertemu kembali dalam ibadah Pelkat Anak. Sebelumnya kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Selesai. Adik-adik bangkit berdiri, kita sama-sama akan menyanyikan Mars Pelkat Pelayanan Anak. Sekarang kita akan menyanyikan pujian sukacita yang akan kita sama-sama nyanyikan dengan gerak tubuh kita biar kita semangat. Diawali dengan nyanyian Selamat Pagi Tuhan dan KASIH. Pasti adik-adik bisa. Ayo kita mulai ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara sampai hari ini. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara sampai hari ini. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus.
kasih Yesus. Adik-adik, kita satu dalam doa pembukaan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami dalam minggu kemarin. Sampai dengan hari Minggu ini kami boleh bersama-sama beribadah pelayanan anak. Berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Berkatilah kakak layan yang akan membawa firman-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah kami memohon kepadamu. Amin. Adik-adik, kita nyanyi bersama ya, dari Kidung Ceria 177, Di Pintumu Ku Datang. Ku datang dan mengetok-tok di pintumu. Ku datang dan mengetok-tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Adik-adik, siapkan Alkitab. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Esther. Sebelumnya, sudah siap? Sebelumnya kita berdoa bersama. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih-Mu tetap kami ada untuk beribadah. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kakak layan yang bawakan firman-Mu, dan berkatilah adik-adik supaya mengerti akan kasih firman-Mu. Dengarlah doa kami Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi adik-adik, kembali lagi kita dalam ibadah HMPA hari ini, Minggu tanggal 14 Februari 2021. Kita akan mulai firman Tuhan. Namun sebelumnya kita siapkan Alkitab kita buka dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai 11. Kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai dengan 11. Setelah adik-adik sudah mendapatkannya, ada teman kita Excel Letelai dari sektor Silo akan membacakannya untuk kita bersama-sama. 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 11. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang. Yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya,
Ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Nah, setelah kita membaca Alkitab, kita akan mendengarkan cerita di mana firman ini berjudul tentang Aku Mengasihi Sesamaku. Nah, adik-adik pernah dengar kata kasih? Kasih itu seperti apa ya? Nih, Kak Esther punya gambar seperti kasih ini melambangkan gambar hati. Nah, adik-adik tahu kan kasih itu yaitu mengasihi sesama kita, mengasihi kakak adik kita, mengasihi orang tua kita, dan terlebih dahulu kita harus mengasihi Tuhan Yesus. Kenapa kita harus mengasihi Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus terlebih dahulu telah mengasihi kita. Gimana ya Tuhan Yesus mengasihi kita ya? Yaitu contohnya adik-adik sampai sekarang masih diberi nafas kehidupan, masih diberi kesehatan, kekuatan sehingga bisa mengikuti ibadah IHMPA pagi hari ini. Wah, kasih Tuhan sangat luar biasa ya adik-adik ya. Dan itu tidak akan pernah berubah kasih Tuhan buat kita yang percaya akan kehadiran Tuhan Yesus. Nah, dalam bacaan Alkitab kita hari ini, di mana Injil Yohanes yaitu rasul yang penuh dengan kasih. Injil Yohanes ini, Nabi Yohanes ini mau mengajarkan umatnya yang berada dalam ancaman. Ancaman apa itu ya? Yaitu mereka belum mengasihi sesamanya. Mereka masih dalam penyesatan, mereka masih dalam kesombongan. Nah, ini gambarnya nih Nabi Yohanes yang telah memberitakan kepada umatnya untuk saling mengasihi. Karena Tuhan berpesan kepada Nabi Yohanes karena dia yang begitu mulia. Dia mau umatnya itu mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi semuanya. Nah, Nabi Yohanes ini berupaya gimana caranya supaya umatnya itu bisa seperti yang Tuhan inginkan. Nah, seperti kita juga nih adik-adik. Jangan pernah bosan untuk mengasihi sesama. Jangan pernah bosan untuk kita mau berbagi kepada teman kita, terlebih lagi terhadap musuh kita. Memang sih sulit untuk mengasihi musuh kita, apalagi yang sudah kelas 4, 5, 6 itu kayak tahu kok pasti banyak musuh. Di musuh bermain, musuh di sekolah, atau musuh dalam diri kita sendiri nih. Apa itu ya musuh dalam diri kita sendiri? Contohnya seperti ini nih. Kita niat pagi-pagi untuk ibadah IHMPA nih. Tapi keinginan kita untuk bermain HP, nonton TV, nonton kartun kesukaan kita. Nah, itu yang Tuhan tidak mau. Nah, itu yang dalam ajaran ini mau mengajarkan untuk melawan apa yang ada dalam hati kita. Kita harus lebih mengasihi diri kita nih. Aku mau mengasihi Tuhan. Aku harus bangun pagi, aku harus ikut IHMPA. Enggak lama kok ikut IHMPA, cuma 1 jam itu paling lama. Nah, adik-adik kembali lagi dalam cerita. Jadi Nabi Yohanes ini terus berusaha untuk membuat umatnya saling mengasihi, saling berbagi, saling menopang satu sama lain. Tuhan mau mengajarkan itu semua kepada umatnya. Nah, seperti contohnya ini nih, ada gambar Tuhan Yesus mengasihi anak-anak. Tuhan Yesus juga mengasihi semua orang. Terlebih lagi anak-anak yang takut akan Tuhan. Pernah dengar cerita Mother Teresa tidak? Nih gambarnya seperti ini nih. Ya,
Pasti adik-adik di sekolah maupun di televisi pernah mendengar Mother Teresa. Mother Teresa ini adalah orang perempuan yang sudah tua, sudah tidak berdaya, tapi dia masih mau mengasihi sesamanya, mau mengasihi orang susah, mau mengasihi orang kelaparan. Siapa yang mau seperti itu, seperti Mother Teresa? Iya, pasti adik-adik mau ya seperti itu ya. Walaupun dalam kelemahan tubuh, walaupun kita tidak tidak mampu, tapi adik-adik harus yakin, percaya Tuhan pasti mampukan kita. Tuhan pasti akan memberikan kita kekuatan untuk kita mau bisa berbagi, mengasihi sesama. Ya. Setelah Mother Teresa, kita juga harus mengasihi orang tua kita, mengasihi terutama di lingkungan keluarga kita dulu, baru kita mengasihi keluar. Siapa di sini mengasihi saudaranya? Mengasihi adiknya, mengasihi kakaknya? Atau jangan-jangan di rumahnya selalu berantem perebut mainan atau perebutan nonton televisi duluan. Ini aku duluan, aku kan yang duluan yang pegang remote-nya nih, aku jadinya aku mau nonton ini film ini kesukaan aku. Nah, dalam cerita ini kasihilah saudaramu seperti dirimu sendiri. Setelah adik-adik sudah mengasihi kakak atau adiknya, baru kita mengasihi orang tua kita, mengasihi papa mama kita yang sudah menjaga dan merawat kita sampai saat sekarang ini. Dan tak lupa juga mengucap syukur, mengasihi Tuhan Yesus. Karena lewat anugerah Tuhan kita masih diberi kesehatan, masih diberikan panjang umur, masih diberikan orang tua yang kuat, sehat untuk menjaga kita. Nah, pesan Kak Esther dalam firman ini, adik-adik mesti punya tekad yang luar biasa untuk mengasihi sesama manusia. Aku mau mengasihi sesama manusia karena Tuhan mengajarkan kita seperti itu. Nah, adik-adik udah ngerti ya, kata kasih itu banyak halnya. Kata kasih itu beragam macamnya. Jadi Kak Esther yakin adik-adik mau melakukannya di rumah ya. Bersama kakak, adik, dan orang tua adik-adik, bersama oma dan opa. Mari kita saling mengasihi satu sama lain dan mau berbagi dimanapun kita berada dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Untuk merespon firman Tuhan hari ini, ada satu lagu yang akan dibawakan oleh Sektor Sion yang berjudul Kasih Lemah Lembut. Kasih
Adik-adik, kita akan memberi persembahan. Sebelumnya kakak ingatkan kembali, persembahannya itu dimasukin di amplop, dikasih mama papa untuk dibawa ke gereja. Nah, lagu pujian persembahan itu kita bernyanyi Kidung Ceria 356, ku beri persembahan. Beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Nah, kita akan memasuki dalam doa syafaat. Mari lipat tangan, tutup mata. Kita mau menghadap Tuhan harus dengan sikap yang sempurna. Jangan malas-malas untuk berdoa. Mari kita satu dalam doa. Puji dan syukur kepadamu Tuhan, hingga sampai saat sekarang ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan, Tuhan masih memberikan kami kekuatan untuk dapat melakukan aktivitas kami di hari-hari mendatang Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah yang kami sudah bacakan dan kami sudah bercerita satu sama lain. Tuhan, kami mau seperti Nabi Yohanes yang mau penuh dengan kasih, penuh dengan saling berbagi terhadap sesama, terlebih terhadap saudara kami, kakak dan adik kami ya Bapak. Bapak, ajarkan kami untuk lebih dari yang Tuhan inginkan. Bentuk kami ya Bapak, seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih juga kami mau berdoa untuk para adik-adik yang ada di rumah yang saat sekarang ini. Tuhan jaga, Tuhan lindungi adik-adik ini ya Tuhan. Tuhan tahu kehidupan adik-adik ini dalam masa pertumbuhannya, dalam masa belajarnya, dalam masa bermainnya. Tuhan selalu berikan kesehatan, kekuatan. Tuhan tahu akan kehidupan mereka hari lepas hari. Tuhan tahu akan keinginan dan harapan mereka dalam setiap kehidupannya mereka Bapa. Berkati juga para orang tua yang selalu menjaga dan melindungi dia Bapa, melindungi anak-anaknya yang penuh dengan kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, di mana bangsa ini masih dalam keterpurukan karena virus COVID-19. Tuhan pakai para pemerintah untuk mengatasinya. Kami yakin percaya kuasa Tuhan sangatlah luar biasa bagi kami ya Bapa. Kami yakin percaya virus ini akan lenyap dalam dunia ini karena Tuhan yang berkuasa atas kami semua. Tuhan pakai para pemerintah yang berupaya untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka Bapa. Pakai mereka Tuhan seturut kehendak-Mu saja. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja kami di seluruh dunia ini, terlebih khusus kami berdoa untuk gereja GPIB Erene. Tuhan pakai KMJ kami, pendeta Ibu Ina, pendeta jemaat kami, pendeta Ibu Ana. Tuhan pakai mereka dalam setiap kehidupan mereka ya Bapa. Tuhan berkati dalam setiap keluarga mereka Tuhan. Tuhan mampukan mereka untuk
dapat melayani kami dengan penuh sukacita Tuhan. Kami juga berdoa untuk KMJ kami, pengurus pelkat kami, Tuhan pakai mereka yang bekerja di ladang Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan saja mereka bekerja ya Bapa. Berkatilah gereja ini terus berkembang Bapa, karena kami umat-Mu sangat merindukan akan beribadah bersama-sama di tempat ini Bapa, di tempat rumah-Mu yang kudus Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk orang-orang sakit yang ada di seluruh dunia ini ya Bapa, terlebih bagi jemaat kami yang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah mereka Bapa, mereka membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Kami yakin percaya dengan kuasa Tuhan, dengan darah Tuhan, pasti mereka dapat disembuhkan. Tak lupa juga kami berdoa untuk orang-orang susah ya Bapa, Tuhan pelihara mereka, Tuhan senantiasa memberkati mereka, Tuhan memberikan sukacita bagi mereka ya Bapa. Dengan kuasa-Mu Tuhan, tidak adalah yang mustahil bagi Tuhan untuk Tuhan kerjakan. Tak lupa juga kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan. Tuhan pakai persembahan ini untuk menjadi alat pelayanan-Mu di tengah-tengah gereja kami. Tuhan memberkati para orang tua yang sudah memberikannya lewat adik-adik dalam persembahan. Kiranya persembahan ini berkenan di hadirat-Mu ya Bapa. Inilah doa syafaat dan syukur hati kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa sempurna. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita udah penghujung ibadah ini. Sebelumnya KT mau kasih pengumuman. Ibadah IMPA masih seperti sekarang ini, streaming dari rumah masing-masing melalui YouTube atau FB ya. Yang kedua, gak lupa nih selalu diingatkan 3M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Kalau tidak penting-penting, enggak usah keluar ya adik-adik, di rumah saja. Adik-adik, sebelum kita terima berkat, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 269, Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Oke, kita akan selesai, kita sudah selesai ibadah IWHMPH hari ini. Kita akan terima berkat Tuhan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera kita dari Tuhan Yesus Kristus menyertai adik-adik sekalian, menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.